Bab 2712. Aku memanggilmu ayah. Di dalam aula, Jongsu menghela nafas dalam hati saat dia melihat kerumunan yang marah di bawah. Seolah memikirkan sesuatu, dia melirik, tapi tidak ada orang yang ingin dia temui di aula. Gadis itu. Sebelumnya, dia akan mendiskusikan semuanya dengan gadis itu, tapi sekarang, gadis itu telah pergi. Untuk gadis ini, dia merasa bersalah sampai batas tertentu. Tentu saja, lebih banyak rasa disayangkan. Kalau gadis ini laki-laki, dia akan menjadi calon kepala keluarga, karena tidak ada yang bisa menandinginya. Sayangnya, dia adalah seorang wanita. Tentu saja dia tidak akan berani menyerahkan warisan jutaan tahun klan Zong kepada seorang wanita. Ketahuilah bahwa kalau tidak hati-hati, seluruh klan bisa dijadikan mahar. Oleh karena itu, meski sangat merasa bersalah, dia tetap tidak bisa memilih untuk membiarkan gadis itu mewarisi keluarga. Jongsu menarik kembali pikirannya, dia menoleh dan melihat ke arah tetua di sampingnya. Tetua utama, bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan Jongsu, semua orang yang ada di aula terdiam dan memandang tetua utama satu demi satu. Setelah hening beberapa saat, tetua utama berkata, rencana klan Zong adalah melahap paviliun Xianbao, tapi sekarang, Mileye muncul di tengah jalan. Orang ini tidak hanya berkolusi dengan paviliun Xianbao, tapi juga membunuh tuan muda klan Zong. Ini adalah penghinaan terhadap klan Zong. Aku sarankan, bunuh orang ini dulu untuk meningkatkan prestise, lalu telan paviliun Xianbao. Setelah terdiam beberapa saat, Jongsu berkata, seperti yang dikatakan putra pertama, orang ini mampu membunuh putra ke-9 yang memiliki 2 benda ilahi. Dia jelas bukan orang biasa, tapi kita hanya tahu sedikit tentang asal-usulnya, jadi kita tidak boleh meremehkannya. Tetua utama mengangguk pelan, putra ke-9 punya benda ilahi itu, bisa dibilang bahkan beberapa semi alam dewa leluhur pun sulit membunuhnya, tapi Mileye bisa membunuhnya. Jelas, orang ini juga memiliki benda ilahi yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sendiri tidak buruk. Orang seperti itu bisa muncul di tempat seperti itu, pasti ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Tapi, kita hanya mengetahui bahwa ada satu pria berbaju biru di belakangnya, dan orang ini pernah muncul sebelumnya. Orang ini adalah kuncinya. Pria berbaju biru. Jongsu sedikit mengernyit, apakah kamu sudah menemukan asal-usul orang ini? Tetua utama menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menemukannya, aku hanya tahu bahwa dia adalah ayahnya Mileye. Jongsu berdiri, dan setelah hening sejenak, dia berkata, bunuh Mileye dulu. Tetua utama menatap Jongsu, bukankah sebaiknya kita mencari tahu identitas pria berbaju biru ini dulu? Jongsu menggelengkan kepalanya, ratusan ribu tahun yang lalu, leluhur kita Yilsuf Zong meninggalkan aturan leluhur, yaitu jangan memprovokasi keluarga bernama klan Yang. Kalau bertemu seseorang dari klan Yang, maka kita harus membentuk hubungan yang baik dengannya. Berbicara tentang ini, dia terkekeh, nama keluarga Mileye ini adalah Ye, jelas dia bukan dari klan Yang, juga bukan dari klan Yang, kenapa klan Zong harus takut? Dia membunuh orang-orang dari klan Zong, dia menghina klan Zong, jadi harus dibunuh. Mendengar ini, semua orang di aula mengangguk setuju. Di bawah, tetua utama ragu sejenak, lalu berkata, dia memang harus dibunuh, tapi kita harus lebih berhati-hati. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan berkata lagi, kenapa kita tidak suruh gadis itu saja yang menangani masalah ini, kita bisa tenang kalau dia yang menangani semuanya. Mendengar itu, beberapa calon kepala keluarga besar di aula pun melihat tetua utama, mereka sedikit tidak senang. Karena tetua utama ini selalu mendukung nona kedua,
tetua utama ini mengusulkan agar nona kedua melakukan hal ini, tujuannya tidak murni. Jongsu melirik tetua utama, lalu berkata, gadis itu sudah pergi ke wilayah peri, jadi jangan ganggu dia. Sambil berbicara, dia melirik tuan muda ketujuh di bawah, kamu yang urus. Mendengar hal itu, tetua utama menghela napas dalam hati dan tidak berkata apa-apa lagi. Sudut mulut tuan muda ketujuh sedikit terangkat, dan dia langsung membungkuk dalam-dalam, aku akan memenuhi kepercayaan padaku. Jongsu menatap tuan muda ketujuh, pengawal paviliun dewa, kamu bisa gunakan. Mendengar hal itu, tuan muda ketujuh menyipitkan matanya sedikit, dan buru-buru berkata, aku akan memenuhi amanah. Dia tahu bahwa keluarga sedang memberinya kesempatan. Dulu semua urusan penting di keluarga diserahkan ke nona kedua, tapi sekarang nona kedua sudah pergi, jelas keluarga ingin melatihnya. Asyik. Tuan muda ketujuh diliputi kegembiraan, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besarnya. Di sampingnya, tuan muda tertua melirik ke arah tuan muda ketujuh, tapi tidak berbicara. Saat ini, Jongsu tiba-tiba berkata, bubar semuanya. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di dalam aula, sudut mulut tuan muda ketujuh sedikit terangkat, dia memandang tuan muda tertua dan berkata sambil tersenyum, kakak pertama, mau pergi bersama. Tuan muda tertua melirik tuan muda ketujuh, jangan meremehkan musuh. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tuan muda ketujuh melihat kepergian tuan muda tertua dan mencibir, penakut. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di alam semesta dewa. Di pintu masuk aula buku, Mileye terbaring diam, orang-orang di akademi sudah dievakuasi, jadi akademi itu sangat sepi sekarang. Mileye sedang memegang buku kuno di tangannya, dan membacanya dengan gembira. Angin sepoi bertiup sambil membaca buku, itu sangat nyaman. Mileye menyukai perasaan tenang sekarang, tidak ada perkelahian, hanya ada ketenangan, hanya ada buku. Setelah sekian lama, Mileye menarik napas dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan buku, dan berpikir. Membaca setiap hari bisa menenangkan pikiran dan jiwa. Dia juga menemukan bahwa ketika dia membaca, pikirannya akan tenang secara alami. Itu berbeda dari sebelumnya, dia dulu sengaja menenangkan diri, tapi sekarang pikirannya tenang secara alami. Tenang, kultivasi raga, kultivasi hati, dan kultivasi jiwa. Dia menemukan bahwa itu sangat membantu dalam tahu pedangnya. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di telinga, dan tak lama kemudian, hembusan angin harum menerpa. Seorang wanita berjongkok di samping Mileye. Itu adalah Barata. Barata mengangkat buku dari wajah Mileye, dia hanya menatap Mileye seperti itu. Mileye membuka matanya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah yang cantik. Harus diakui bahwa Barata sangat cantik, meskipun dia dekat, Mileye tidak bisa menemukan kekurangan di wajahnya, itu sangat lembut dan sempurna. Barata berkedip, apakah aku terlihat cantik? Mileye tersenyum dan berkata, cantik. Barata tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Mileye, tanpa sadar Mileye melepaskan diri. Barata memelototi Mileye, tidak bisakah aku menyentuhnya saja? Mileye. Barata makin berani. Tangan kanannya tiba-tiba membelai pipi Mileye, dan berkata dengan lembut, aku telah menjadi ketua klan Yan. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, selamat. Barata memandang Mileye, apakah kamu ingin aku kembali? Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu sendiri ingin kembali? Barata memelototi Mileye, aku yang bertanya dulu padamu. Jangan bilang hal lain, jawab saja pertanyaanku. Mileye memandang Barata,
dan tiba-tiba dia meletakkan tangannya di wajah Barata. Barata sedikit terkejut, lalu wajahnya memerah. Mileye tertawa, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang menyakitimu, kamu akan sangat sedih, bukan?" Barata menundukkan kepalanya, dia terdiam. Mileye berkata lagi, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang baik, kamu akan sangat bahagia." Barata menatap Mileye, "Kalau begitu katakan yang sebenarnya." Setelah hening beberapa saat, Mileye berkata, "Aku takut." Barata tertegun, lalu bertanya, "Apa yang kamu takutkan?" Mileye berkata dengan lembut, "Aku telah bertemu dengan beberapa wanita di sepanjang jalan, tapi sekarang mereka jauh dari aku. Aku khawatir suatu hari, kamu seperti mereka, kamu secara bertahap akan menjadi orang asing, dan kemudian dilupakan oleh dunia." Saat dia berbicara, dia melihat pena kebenaran agung di pinggangnya. "Dulu aku curiga bahwa pena kebenaran agung yang main-main, tapi kemudian aku menemukan bahwa pena ini tampaknya tidak memiliki kekuatan sebesar itu." Pena kebenaran agung. Mileye memandang Barata dan berkata dengan lembut, "Aku sangat takut." Setelah hening sejenak, Barata berkata, "Kalau tidak bisa mengikutimu, jadi akan dilupakan, kan?" Mileye hendak berbicara, tiba-tiba pena kebenaran agung berkata, "Tuan Muda Ye, ini tidak ada hubungannya dengan aku, alasannya karena kamu tidak pernah serius dan bertanggung jawab. Coba kita bicarakan saja, kamu sepanjang jalan menggoda berapa banyak wanita yang pernah kamu temui? Tentu saja, menurutmu, kamu hanya berteman biasa, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa beberapa perilakumu akan membuat mereka menyukaimu?" Mileye sedikit mengernyit, "Perilaku apa?" Pena kebenaran agung berkata, "Perilaku sok pamer." Mileye. Pena kebenaran agung berkata lagi, "Kalau hanya sok hemat, itu trik dangkal. Masalahnya, kamu tidak hanya sok hebat, kamu memang sangat hebat. Apalagi kamu juga sangat dermawan, jadi aku pikir, kalau kamu datang ke Bima Sakti, itu akan menjadi bencana bagi para wanita Bima Sakti." Kemudian dia berhenti sejenak, dan berkata lagi, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tertarik mengunjungi Bima Sakti?" Mileye sedikit penasaran, "Kenapa?" Pena kebenaran agung berkata, "Tidak ada alasan, hanya pertanyaan sederhana. Kalau kamu ingin datang ke Bima Sakti, aku bisa membukakan pintu untuk kamu datang." Mileye tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. "Kak Pena, kenapa kamu mau aku ke Bima Sakti? Ada yang salah?" Pena kebenaran agung terdiam. Melihat keheningan pena kebenaran agung, Mileye merasa ada yang tidak beres, dan langsung berkata, "Jangan ragu. Bisakah kamu langsung mengatakannya?" Pena kebenaran agung menghela nafas dengan suara pelan, "Tuan Muda Ye, sebaiknya kamu datang ke Bima Sakti untuk membujuk adikmu. Adikmu di Bima Sakti, itu terlalu berbahaya. Dia." Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening, "Ada apa dengan Lydia? Jangan menakuti aku." Pena kebenaran agung berkata, "Kakak, apa yang bisa terjadi padanya? Katakan padaku, apa yang bisa terjadi padanya?" Bima Sakti yang berbahaya. Emosinya tidak stabil sekarang, berdiri di tepi laut setiap hari, orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Agar orang lain tidak memprovokasi dia, aku hampir pingsan. Sekarang, dalam jarak 100 mil darinya, selama itu orang jahat, aku akan segera membunuhnya. Tujuannya adalah tidak membiarkan siapapun memprovokasi dia, lalu biarkan dia mencari alasan dan dalih untuk membunuhnya. Masalahnya kalau begini terus, Bima Sakti akan hancur. Karena aku bisa merasakan suasana hatinya semakin tidak stabil, dan kalau ini terus berlanjut, aku merasa sepertinya aku akan hancur. Emosi yang tidak stabil. Mileye mengerutkan kening, kenapa emosi Lydia tidak stabil? Apakah kalian mengganggunya?
Buset. Pena Kebenaran Agung berkata dengan marah, "Ayah, aku memanggilmu ayah. Aku tahu kalian bersaudara sangat mencintai satu sama lain, tapi bisakah kamu berbicara dengan otakmu? Menindasnya. Coba katakan, siapa yang bisa menindasnya? Siapa yang berani menindasnya? Ayahku, bisakah kamu membawanya pergi? Kalau kamu membawanya pergi, aku akan melakukan apa saja." Mileye bersambung.